Pelecehan seksual adalah sebuah perbuatan yang dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang untuk melakukan hal tersebut kepada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung maupun secara teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual, dan melakukan sentuhan fisik. Saya Dafulah Kuasa, saya akan menjelaskan unsur-unsur kekerasan seksual. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, dilakukan dengan bujuk rayu, tipu daya, janji-janji, atau hal yang dapat membuat orang yang mengalami tidak berdaya. Biasanya pelaku melakukan hal ini untuk memenuhi keinginannya. Dengan melakukan hal itu, pelaku dapat mudah untuk melakukan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, mendapatkan keuntungan seksual maupun ekonomi. Jelas ada keuntungan yang didapat oleh pelaku dengan melakukan seksual. Pelaku dapat memenuhi kebutuhannya. Secara ekonomi, pelaku dapat mengambil paksa uang maupun barang berharga si korban. Kemudian yang ketiga, tidak ada persetujuan. Biasanya kekerasan seksual terjadi atas dasar penolakan dan tidak adanya persetujuan, sehingga pelaku melakukan hal tersebut dengan unsur pemaksaan. Kemudian yang keempat, serangan seksual. Biasanya pelaku melakukan serangan dengan cara memukul, menjambak maupun mencekik. Kemudian yang terakhir, merendahkan martabat. Biasanya individu melakukan hal ini atas dasar keinginan yang besar yang belum bisa terpenuhi atau kebutuhan ekonomi, sehingga pelaku atau individu merendahkan martabatnya dan mengorbankan harga dirinya demi terpenuhnya keinginan. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya kekerasan seksual. Dari beberapa poin yang akan dijelaskan, salah satunya adalah budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan perilaku yang lebih mengutamakan pria ketimbang wanita dalam bermasyarakat maupun aktivitas sosial atau strata sosial. Dalam hal ini sudah jelas budaya patriarki sudah tertanam di Indonesia. Budaya patriarki ini lebih mempersempit gerak wanita, seolah-olah ruang wanita hanya ada di ruang tamu, dapur, urusan rumah tangga, dan kasur. Ini yang menjadikan wanita semakin menyempit ruang geraknya dan laki-laki yang lebih diutamakan. Pada akhirnya strata sosial laki-laki lebih penting ketimbang wanita. Yang kedua adalah relasi kuasa. Relasi kuasa adalah posisi di mana sepasang wanita dan laki-laki yang sudah berpasangan, dan laki-laki lebih mendominasi hubungan itu, lebih berkuasa, yang pada akhirnya perempuan dipojokkan dan laki-laki semena-mena untuk melakukan apapun. Selanjutnya adalah regulasi perlindungan terhadap wanita. Regulasi merupakan suatu payung hukum bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Namun ketika regulasinya yang tidak bersahabat, yang bertolak belakang, maka dari itu inilah yang menyebabkan kekerasan seksual di mana-mana, karena payung hukum yang tidak bersahabat. Keempat adalah lingkungan abai. Lingkungan abai sudah jelas menambah kekerasan seksual. Banyak orang-orang yang tidak peduli atau apatis bisa dikatakan. Ini yang menyebabkan orang-orang berpikir berasumsi bahwa ketika kita menjadi korban kekerasan seksual itu adalah suatu aib. Padahal itu bukan aib, itu adalah satu hak yang harus diperjuangkan. Tapi karena lingkungan yang terlalu abai, sampai pada akhirnya orang-orang akan merasa sempit, terkucilkan, dan merasa tidak
berharga. Saya akan melanjutkan materi tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui atau menjumpai korban kekerasan seksual. Yang pertama, kita tidak boleh menghakimi korban kekerasan seksual. Mengapa demikian? Karena korban kekerasan seksual akan merasa terpukul dan biasanya korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Kekerasan seksual itu sendiri kadang merasakan rasa takut yang berlebihan. Bahkan yang paling mengerikan, korban kekerasan seksual ini bisa sampai melakukan percobaan bunuh diri. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui atau menjumpai korban kekerasan seksual tersebut? Nah, kita bisa mengembangkan empati kita terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Kita sediakan waktu luang agar ia bisa menceritakan hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Nah, usahakan ketika ia bercerita tentang kejadian kekerasan seksual tersebut, kita menghindari pertanyaan mengapa, karena pertanyaan mengapa itu sangat sensitif bagi korban kekerasan seksual. Nah, kita juga bisa melaporkan kejadian kekerasan seksual ini terhadap pihak yang berwajib. Tetapi kita juga harus meminta persetujuan dari korban kekerasan seksual tersebut, karena tidak semua korban kekerasan seksual mengizinkan kita untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian tips menjadi diri yang bahagia dan merdeka. Yang pertama yaitu, mari menjadi ruang aman untuk diri sendiri dan jangan abai dengan lingkungan sekitar. Nah, rasa percaya diri sebagai keyakinan pada kemampuan diri sendiri, yang mana percaya diri itu berawal dari tekad pada diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan dalam hidup kita sendiri. Dan jangan abai dengan lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai manusia itu ya harus saling berkomunikasi, terus saling bergotong royong agar di lingkungan sekitar kita itu ya sangat ramah. Yang kedua itu yaitu kita bukanlah objek benda yang dimiliki siapapun. Kita bukanlah objek atau benda yang menjadi milik siapapun. Jadi kita itu punya prinsip diri sendiri dan punya tujuan diri sendiri juga. Jadi kita itu tidak seenaknya disuruh orang lain lah, karena kita punya hidup dan tujuan diri sendiri. Maaf. Tubuh kita adalah milik kita sendiri dan kita punya otonomi atas tubuh. Jadi yang ada di dalam tubuh kita itu, ketika kita berjalan, ketika kita berpikir, ketika kita melihat atau makan, kita yang menggerakkan sendiri, bukan orang lain. Mungkin seperti itu. Dan yang keempat yaitu katakan tidak ketika merasa tidak nyaman atau dipaksa, ditekan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tidak merasa nyaman dengan seseorang, entah itu teman, sahabat, pacar, ya maka bagi diri saya sendiri ya, ketika tidak suka dengan dia, ya tidak. Dan ketika tidak nyaman dengan dia, ya sudah, tinggalkan. Jangan dipaksa atau jangan ditekan. Dan apabila ketika kita punya masalah, maka kita ya saling sharing dan jangan ditekan sendiri gitu. Karena akan mempunyai sifat depresi. Yang terakhir yaitu menerima diri kita seutuhnya. Jadi masing-masing dari kita sendiri memiliki cara dan perjuangan sendiri dalam usaha untuk mencintai diri sendiri. Kita pun memiliki sudut pandang sendiri mengenai definisi dari mencintai diri sendiri sebagai proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan apapun
yang kita miliki sekarang, ya kita syukurin aja.